ganggu aku! Saya tidak mau! Aneh, menurut visum dokter, mayat Sidiran itu bukan terbunuh oleh benda tajam. Tapi luka sobekan yang di perut dan di pipinya itu seperti luka sabetan senjata tajam, Bu Lurah. Maaf, Bu Lurah. Jangan-jangan luka bekas gigitannya itu digigit oleh genderuwo atau sejenisnya, Bu Lurah. Kamu jangan mengada-ngada. Apakah ada hubungannya dengan kematian si dukun santet itu yang pernah dihakimi masa, Ibu Lurah? Tapi kan itu sudah berlangsung lama. Tapi Pak Diran kan ikut terlibat dalam penghakiman masa itu. Sebaiknya kita jangan menduga-duga dulu. Kalau untuk masalah gaib seperti itu, lebih baik kita tanyakan kepada Pak Ustadz Sanusi. Oh iya. Din. Celaka, Din. Ada apa, Par? Kenapa bisa celaka? Istriku, dia itu udah mulai curiga terhadap kelakuan apa yang aku lakukan kemarin. Kenapa bisa begitu? Apa yang membunuh tadi malam itu adalah kamu? Itulah masalahnya, Din. Aku tuh nggak tahu kalau itu aku atau bukan. Semua itu aku lakukan di bawah alam sadarku, Din. Pertama, aku mendengar suara burung gagak. Kemudian, aku nggak dengar apa-apa lagi, Din. Titisan darahnya guru itu sewaktu-waktu dapat mempengaruhi kita, Par. Nyai Guru kan udah mati, Din. Dalam pandangan kita, dia memang sudah meninggal. Tapi dari dalam alam gaib, arwah dia masih gentayangan. Jadi, kita ini sampai kapan bisa terlepas dari pengaruhnya dong, Din? Kalau untuk jadi pembunuh, lebih baik aku ini ngelepasin aja semua ilmu yang udah dia titisin sama aku, Din. Aku nggak mau, Din. Tidak segampang yang kamu bayangkan, Par. Mesti bagaimana dong kita, Din? Aku tidak tahu. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting. Benar, Pak Ustadz. Mengenai pembunuhan itu, menurut visum dokter, luka cakaran dan luka tusukan bukan berasal dari senjata tajam. Sepertinya ada kelainan pada luka si korban. Sejak awal, memang saya sudah menduganya. Saya curiga, Pak Ustadz. Pelaku pembunuhan itu bukan dilakukan oleh manusia. Pak Sekdes, jangan terlalu jauh berprasangka. Apakah ada hubungannya dengan mendiang dukun santet yang dibunuh warga pada saat itu, Pak Ustadz? Kok Bu Lurah bisa berprasangka seperti itu? Kan dukun santet sudah lama mati. Mungkin saja, Pak Ustadz. Si dukun santet itu bangkit dari alam kuburnya. Astagfirullah. Kita jangan mudah tertipu oleh setan yang menyesatkan. Setan memang sering memperalat manusia dengan kematian seseorang untuk menakut-nakuti manusia lagi. Maafkan saya, Pak Ustadz. Karena ilmu pengetahuan saya masih sangat rendah. Orang yang sudah mati tidak akan berhubungan lagi dengan dunia. Dia sudah berada di alam barzah sampai suatu ketika dibangkitkan kembali olehnya. Berarti kematian almarhum Diran tidak ada hubungannya dengan dukun santet, Pak Ustadz? Saya juga tidak berkata seperti itu. Sebaiknya semua ini kita berserah diri saja pada Allah dan kita memohon petunjuk daripadanya. Amin. Aneh. Ini benar-benar aneh. Kok tiba-tiba si Diran ada yang membunuh? Padahal dia tidak pernah punya masalah. Dan satu lagi, dia tidak pernah punya musuh. Iya, Kang Bejo. Kelihatannya pembunuhan itu sangat misterius sekali, Mas Yono. Kang, kalau mati karena disantet, saya rasa itu nggak mungkin, Kang. Karena dukun santetnya sendiri sudah mati. Jangan-jangan
dukun santet itu yang arwahnya gentayangan, Kang. Iya, Kang. Karena waktu mayatnya mau dikubur, tidak disolatin, Kang. Astagfirullahaladzim. Apa benar begitu, Kang Yono? Iya, Kang. Kalian dengar. Kenapa masalah ini kalian tutup-tutupi? Kenapa? Kenapa? Bangunlah kau. Jafar, bangunlah kau. Jafar. Bangunlah kau, Jafar. Jangan ganggu aku! Saya tidak mau! Kau takkan pernah bisa lepas dariku, anak manis. Jangan ganggu aku! Saya tidak mau! Cepat laksanakan perintah. Balaskan dendamku. Balaskan sakit hatiku. Tidak! Jangan ganggu aku! Saya tidak mau! Yuk sayang, sekarang buka Al-Qur'annya. Kita baca ayat kursi ya. Iya. Cari surat Al-Baqarah ayat 255. Iya. Yuk. Ada Arif? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yasfa'u